Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Busyra Mukdis dari kelas E dengan NIM 23040450016, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah praktik wawancara konseling agama sebagai tugas akhir dari mata kuliah BK Pendekatan Agama. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan konseling agama. Nah, konseling agama sendiri merupakan salah satu pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang memanfaatkan nilai-nilai, prinsip, dan ajaran agama sebagai dasar dalam membantu individu menghadapi masalah. Nah, konseling ini bertujuan untuk membimbing individu agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan memperkuat hubungan spiritualnya dengan Tuhan. Tujuan konseling agama yaitu yang pertama, yang pemulihan spiritual. Nah, konseling agama membantu klien mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendapatkan ketenangan batin. Yang kedua, pembentukan akhlak. Nah, konseling agama meningkatkan kesadaran moral dan akhlak berdasarkan ajaran agama. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Konseling agama mengatasi konflik internal atau eksternal dengan pendekatan religius. Yang keempat, pengembangan potensi. Konseling agama mendorong konseli untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya, ciri-ciri konseling agama. Yang pertama, pendekatan religius. Konseling agama menggunakan ayat-ayat, kitab suci, doa, atau nilai-nilai agama sebagai sumber kekuatan. Yang kedua, fokus pada dimensi spiritual. Konseling agama menyentuh aspek keimanan konseli untuk membangun kesadaran akan makna hidup. Yang ketiga, integrasi dengan nilai-nilai universal. Konseling agama menggabungkan prinsip agama dengan pendekatan psikologis untuk memahami kebutuhan klien. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita beralih ke praktik wawancara konseling berikut ini. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat. Tetapi ada sesuatu yang ada di pikiran saya dan itu sangat menjanggal. Alhamdulillah karena Anda telah datang hari ini. Nah, saya harap kita bisa membahas apapun yang Anda sedang alami. Nah, kira-kira apa yang Anda ingin ceritakan? Saya merasa akhir-akhir ini hidup saya tidak terarah. Saya sering merasa gelisah dan jauh dari Tuhan. Terima kasih karena sudah membuka diri. Rasa gelisah seperti ini bisa menjadi tanda bahwa hati Anda itu sedang merindukan sesuatu yang lebih dalam. Nah, mungkin hubungan yang lebih erat dengan Allah. Apa yang menurut Anda menyebabkan perasaan ini muncul? Saya merasa banyak kesibukan di duniawi yang mengalihkan perhatian saya. Sholat saya tertunda, mungkin sampai terlewatkan. Saya juga jarang membaca Al-Quran dan bahkan zikir pun tidak pernah. Saya paham, hidup memang penuh kesibukan yang seringkali membuat kita sulit memberi prioritas pada ibadah. Nah, apakah kesibukan ini lebih banyak disebabkan oleh pekerjaan, keluarga, atau hal lainnya? Karena belakangan ini saya bekerja, mungkin penyebab utamanya itu karena pekerjaan. Dan saya bekerja di kantor yang sangat menuntut waktu, sehingga sering merasa lelah dan enggan beribadah kepadanya. Baik, jadi Anda ini merasa bahwa tuntutan pekerjaan membuat Anda sulit mengatur waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah ada hal lain yang mungkin juga berpengaruh seperti lingkungan sosial atau perasaan yang Anda alami? Mungkin juga lingkungan sih. Saya tinggal bersama teman-teman yang tidak terlalu religius. Jarang ada yang saling mengingatkan untuk beribadah atau sholat begitu. Berarti ada dua faktor utama di sini. Nah, yang pertama itu kesibukan kerja dan kurangnya dukungan dari lingkungan. Apakah ini sudah berlangsung lama? Mungkin sekitar 6 bulanan terakhir. Dan sebelumnya itu saya merasa lebih teratur dalam beribadah. Apakah Anda merasa ada perubahan besar dalam hidup Anda selama 6 bulan terakhir yang memicu kondisi ini?
saya mendapatkan tanggung jawab baru di kantor, sehingga jadwal saya menjadi sangat padat. Saya mendapat tanggung jawab baru di kantor, sehingga jadwal saya menjadi sangat padat, dan saya merasa tidak punya cukup waktu untuk beribadah, dan waktu untuk diri sendiri saya pun kurang. Bagaimana perasaan Anda terhadap kondisi ini? Apakah Anda merasa terbebani atau ada emosi tertentu yang muncul? Saya sih sebenarnya sangat merasa bersalah, karena tahu bahwa kewajiban saya kepada Allah, dan jauh lebih penting itu. Tapi di sisi lain saya bingung bagaimana harus memulai lagi. Rasa bersalah yang Anda rasakan itu sebenarnya adalah hal yang positif, karena itu menunjukkan bahwa hati Anda itu masih peka terhadap dosa. Namun kita perlu mengubah rasa bersalah ini menjadi motivasi untuk bertindak. Apakah Anda pernah mencoba memulai kembali rutinitas ibadah tertentu seperti salat tepat waktu atau membaca Al-Quran mungkin? Saya pernah mencoba membuat jadwal, terkhususnya itu salat dan mengaji. Akan tetapi sering gagal karena merasa terlalu lelah, capek. Ini hal yang wajar. Kadang perubahan membutuhkan proses dan dukungan. Mungkin mari kita bahas langkah-langkah kecil yang bisa membantu Anda memperbaiki kondisi ini. Nah, yang pertama itu mari kita fokus pada salat. Salat adalah kewajiban yang paling utama. Apakah Anda merasa bisa memulai dengan komitmen untuk tidak menunda salat wajib? Insya Allah saya rasa bisa. Tapi saya butuh pengingat, karena kadang terlalu fokus pada pekerjaan. Salah satu cara yang bisa Anda coba adalah mengatur alarm untuk setiap waktu sholat. Selain itu, contoh untuk sholat di awal waktu, karena menunda seringkali itu membuat kita semakin malas. Ya, insya Allah saya akan mencoba. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan hubungan dengan Al-Quran, Anda itu tidak perlu langsung menargetkan membaca banyak. Cukup baca 1 atau 2 ayat saja. Yang penting adalah konsisten. Iya sih, dan itu juga terdengar lebih realistis. Nah, selanjutnya yang ketiga, Anda juga bisa mencoba berzikir atau berdoa pendek, terutama di waktu senggang seperti saat perjalanan ke kantor atau sebelum tidur. Misalnya membaca tasbih, tahmid atau tahlil. Insya Allah saya akan mencobanya juga. Zikir mungkin lebih mudah dilakukan di sela-sela aktivitas. Bagus. Terakhir, untuk mendukung usaha ini, Anda mungkin perlu mencari lingkungan atau teman yang saling mengingatkan. Apakah ada komunitas pengajian atau masjid terdekat di tempat tinggal Anda? Ada sih, tapi saya belum pernah ikut. Mungkin ini saat yang tepat untuk mulai bergabung di komunitas itu. Itu ide yang sangat baik tentunya. Lingkungan positif bisa menjadi motivasi besar dalam menjaga ibadah. Tapi, tahukah Anda, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Nah, ini tertulis pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Ayat itu sangat menenangkan. Saya merasa ada harapan untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jangan ragu untuk terus mencoba, meskipun Anda merasa gagal di awal. Allah melihat niat dan usaha kita. Terima kasih atas pengingatnya. Saya merasa lebih termotivasi terhadap. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk berdoa meminta kekuatan kepada Allah. Doa adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi segala tantangan. Nah, saya setuju. Nah. Saya akan berusaha menjalankannya. Oke. Nah, mari kita buat rencana kecil sebagai awal perubahan. Minggu ini fokus pada salat tepat waktu dan membaca minimal 1 ayat Al-Quran setiap hari. Nah, kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat perkembangannya. Bagaimana menurut Anda? Ya, tadi itu sangat bagus, dan insya Allah saya akan memulai rutinitas itu. Dan bukan termasuk rutinitas, itu kewajiban. Insya Allah saya akan memulai pelan-pelan. Dan terima kasih banyak atas bantuannya. Nah, Alhamdulillah.
Saya sangat menghargai Anda untuk berubah. Semoga Allah memudahkan jalan Anda. Jika ada hal lain yang ingin Anda diskusikan sebelum pertemuan kita berikutnya, jangan ragu untuk menghubungi saya. Oke. Nah, saya akan selalu mendoakan Anda. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja praktik wawancara konseling yang sempat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.